Halo adik-adik semuanya yang ada di rumah. Gimana nih kabarnya? Pasti luar biasa. Betul sekali. Penyertaan Tuhan untuk kita semua sangat luar biasa. Baik untuk kakak maupun untuk adik-adik yang ada di rumah. Nah adik-adik, hari ini kita akan beribadah online kembali. Walaupun kita masih stay at home, gak bisa kemana-mana, tapi kita harus tetap bersuka cita dan semangat di dalam Tuhan. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan penuh sukacita dan semangat. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 Yuk adik-adik, masih tetap berdiri. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai ibadah kita. Kita meminta tolong supaya Roh Kudus menuntun kita pada saat kita beribadah dan kita mendapatkan damai sejahtera. Hari ini yang akan pimpin doa adalah teman kita, Kenzo. Silakan Kenzo. Halo semuanya, selamat hari Minggu. Perkenalkan, nama saya Joshua Kenzo. Hari ini
Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus berkati supaya kita bisa mendengar firman Tuhan dengan baik. Dan juga berkati supaya kita selalu sehat ya Tuhan. Dan juga berkati supaya kakak-kakak sekolah minggu sehat selalu dan jauh dari virus corona. Dan juga berkati supaya pandemi ini cepat selesai dan virus corona berakhir. Supaya kita bisa kembali sekolah minggu di GKI Cibunut. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih. Terima kasih Kenzo, hari ini sudah memimpin doa ibadah. Adik-adik, tema ibadah kita hari ini adalah menyiapkan hati untuk menerima tugas. Tugas dari siapa? Tentu saja tugas dari Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan nats ibadah kita atau biasa disebut sebagai ayat hafalan. Novi akan bacakan ya, atau mungkin adik-adik yang ada di rumah bisa bawa Alkitabnya, kita baca bersama-sama. Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Adik-adik, masih semangat memuji Tuhan? Yuk kita bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Adik-adik, kita tidak boleh lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bersama-sama memuji nama Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman
pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih kalau hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa mendengarkan dan mengerti firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih. Halo adik-adik, Shalom, ketemu lagi dengan Kak Salam. Ya, sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Siapkan Alkitab, kita mau siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sudah Alkitabnya? Mari kita mau siapkan, kita buka 1 Raja-Raja 19. Ya, 1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai 21. Kemudian kita sambung dengan 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Ya. Sudah? Kita akan baca, Kak Salam akan bacakan untuk kalian semua. Elisa dipanggil. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, "Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dulu, lalu aku akan mengikuti engkau." Jawabnya kepadanya, "Baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu." Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya. Kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Kemudian 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat 1 sampai 11. Ya. Kita akan baca dari ayat 6 ya, dari ayat 6 sampai ayatnya yang ke-11. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 6 sampai 11. Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh. Ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan,
Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulnya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sana dan ke sebelah sini, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku berangkat daripadamu, sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah beberapa kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ya, demikian firman Tuhan. Tema kita saat ini yaitu menyiapkan hati menerima tugas. Ya, menyiapkan hati. Elisa dipilih dan dipanggil Tuhan untuk menggantikan Elia sebagai nabi melayani Tuhan. Elisa itu seorang petani yang kaya, jadi ya, punya banyak hamba, punya ladang pertanian yang luas. Tapi semua itu ditinggalkan. Untuk apa? Untuk Elisa menjadi pelayannya Elia. Ya. Lalu apa? Yang kedua, Elisa ikut kemanapun Nabi Elia pergi. Ya, dia ikut. Elia pergi ke Betel, dia ikut. Elia pergi ke kota Yeriko, dia ikut. Dia pokoknya terus mengikuti Elia kemana Elia pergi. Elia pergi ke sungai Yordan seperti yang kita baca tadi. Elisa ikut, begitu ya. Artinya apa, adik-adik? Elisa ini seorang yang tekun, seorang yang tidak gampang menyerah. Dia seorang yang berpendirian teguh. Ya, tidak mencela-mencele. Ya, orang seperti ini yang Tuhan suka. Ya, yang ketiga, Elisa minta 2 bagian roh Tuhan. Ketika Elisa terus mengikuti Elia, kemana saja Nabi Elia pergi, ini pasti ada maunya, pikir Elia ya. Lalu Elia tanya, kamu minta apa daripadaku sebelum aku terangkat? Begitu tawaran Nabi Elia. Elisa bilang apa? Elisa minta 2 bagian roh yang ada pada Elia. Ya, roh Tuhan. Yang minta 2 bagian roh Tuhan. Ya. Oh. Elisa minta 2 kali lebih besar, lebih banyak dari roh Elia. Wah. Ya, Elisa bukan yang serakah, bukan, atau biar pengen lebih hebat dari Elia. Tidak juga. Ini adalah bagian dari strategi yang Elisa punya untuk nanti melayani Tuhan. Ya, Elisa perlu bekal, amunisi yang cukup, ya, bahkan lebih. Nah, dan apa yang terjadi? Tuhan berkenan mengabulkan permohonan Elisa. Elisa bisa melihat, ya, Elisa bisa melihat Elia terangkat ke surga dengan kereta berapi, dan akhirnya apa yang terjadi? Elia mendapat 2 bagian. Ya, yang keempat, Elisa dapat menjalankan tugas dengan baik pada akhirnya, ya, membuat banyak mukjizat dalam pelayanannya,
menolong bangsa Israel, ya umat Tuhan, menolong raja dan pasukannya, semua dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Nah adik-adik, sebagai penerapan, mari adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau Nabi Elisa sudah banyak berkorban dan sungguh-sungguh menjawab panggilan Tuhan, ayo kalian juga, ya, siapkan diri kalian, belajar yang rajin dan tekun, raih cita-cita kalian. Ingat janji Tuhan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan sia-sia. Amsal 23 ayat 18. Ada harapan, ada masa depan untuk kalian semua. Ya, sebab aku ini, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, seperti Nabi Elisa ikut terus, ya, mengikuti terus Nabi Elia. Demikian juga kita, mari kita ikut Tuhan terus. Kenapa? Sebab dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah dan usaha kita tidak akan sia-sia. Ya, 1 Korintus 15 ayat 58. Yang terakhir, Elisa minta 2 bagian dari roh Elia. Kita juga, kalian juga berdoa kepada Tuhan, minta hikmat, minta kepandaian, dan semua yang diperlukan. Untuk apa? Untuk meraih cita-cita kalian. Jangan mengandalkan diri sendiri, tapi andalkan Tuhan. Sehingga suatu saat nanti kalian siap menerima tugas yang Tuhan sudah siapkan. Sehingga nama Tuhan dimuliakan. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Kak Salam untuk firman Tuhannya. Nah adik-adik, tadi kita sudah dengar ya firman Tuhan. Hari ini kita diajarkan untuk selalu berusaha mengerjakan tugas yang diberikan kepada kita, baik itu di sekolah maupun di rumah. Kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Nah, selain itu, yang paling penting adalah kita selalu meminta pertolongan kepada Tuhan melewat berdoa. Kita berdoa supaya kita dimampukan untuk melakukan pekerjaan, tugas-tugas yang kita lakukan. Begitu adik-adik, jangan lupa ya. Mari adik-adik, kita bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan dengan sukacita. Bagi
Adik-adik, adik-adik, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahannya dimasukkan ke dalam amplop. Nanti amplopnya akan dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di gereja. Nah, selain itu, adik-adik bisa juga mengumpulkan persembahan dengan cara mentransfer persembahan ke rekening GKI Taman Cibunut Bandung. Adik-adik, mari kita lipat tangan, kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau hari ini kami boleh mengikuti kebaktian online. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami juga mengumpulkan persembahan, berkatilah persembahan ini, layakkanlah persembahan ini untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan kami juga akan mengakhiri ibadah ini. Berkati kami masing-masing di rumah kami, berikan kami kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Mari kita menyanyikan lagu berkat dengan bangkit berdiri. Berkat Tuhan curahkanlah dari surga dengan limpah. Pimpin kami dalam dunia dengan firman-Mu yang indah. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Sampai ketemu minggu depan.